Era modern seperti saat ini tentu membawa hal-hal baru di berbagai bidang, tidak terkecuali di bidang bisnis kuliner. Berbagai produk kuliner bermunculan dengan membawa positioning yang unik, bahkan di antaranya bisa dibilang nyeleneh. Perkembangan kuliner di Indonesia diwarnai oleh tiga fase, yaitu original food, multicultural food, dan kuliner kontemporer yang sampai saat ini masih memiliki banyak peminat. Seiring dengan berkembangnya waktu, daya beli masyarakat dapat menunjang kebutuhan masyarakat terutama terhadap produk pangan seperti kebutuhan untuk makan, belanja, dan lain sebagainya. Saat ini di Kota Sragen, banyak bermunculan usaha di bidang kuliner yang mendapat perhatian dan disukai oleh masyarakatnya. Sebagai contoh ada ramen, pempek, tekwan, cilok, bakso bakar, mie ayam, stik, dan lain-lain. Dari produk yang saya sebutkan tadi, saya berminat untuk melakukan inovasi di produk mie ayam dengan label mie yayu atau mie ayam kriuk. Mie ayam kriuk merupakan produk olahan mie dengan pilihan berbagai topping, diantaranya seperti bakso, sosis, telur, pangsit, dan lain sebagainya. Perbedaan antara produk saya dengan produk sejenis yang lain terletak pada proses pembumbuan, sehingga rasa yang dihasilkan sudah pasti berbeda dengan produk lain yang sejenis. Berikut ini ada bisnis model canvas yang berisi key partner, key activity, follow proportion, customer relationship, channels, key research, customer segment, revenue stream, dan cost structure. Selanjutnya ada visi dan misi dari usaha yang saya bangun. Yang pertama visinya adalah untuk menjadi makanan cepat saji terfavorit di kalangan masyarakat, sedangkan misinya selalu melakukan inovasi berkelanjutan mengenai produk, selalu memberikan kepuasan konsumen terhadap kualitas cita rasa, melayani sepenuh hati setiap keinginan dan kebutuhan seluruh pelanggan, meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberikan pelatihan yang berkaitan dengan kuliner, serta pelayanan terhadap pelanggan. Selanjutnya, untuk mengetahui keadaan pasar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat terjadi dalam usaha pengolahan mie yayu. Analisis yang saya gunakan adalah analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan juga threats. Strength merupakan keunggulan yang dimiliki oleh setiap bisnis. Weakness merupakan hambatan dari keberlangsungan suatu usaha. Opportunity merupakan peluang yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, sedangkan threats adalah ancaman atau pengganggu utama yang dapat mengancam keberlangsungan suatu usaha. Analisis yang selanjutnya adalah analisis eksternal dan juga analisis internal. Analisis eksternal terdiri dari analisis pelanggan, analisis kompetitor, dan juga analisis pasar. Dalam produk saya, analisis pelanggannya adalah produk ini dapat dijangkau oleh semua kalangan, mulai dari masyarakat kalangan menengah, kalangan atas, sampai kalangan bawah. Analisis kompetitor terdiri dari produk sejenis, contohnya seperti mie ayam barokah dan lain-lain. Analisis pasar adalah pangsa pasar produk ini bisa dibilang cukup menjanjikan dilihat dari banyaknya produk sejenis yang bermunculan. Selanjutnya ada analisis internal yang terdiri dari sumber daya manusia dan juga modal. Sumber daya manusia terdiri dari produsen, tenaga kerja, dan tenaga ahli, sedangkan modal berasal dari diri sendiri dan juga dari investor. Berikutnya ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah proses mengkaji aspek pasar dimulai dari mengenal dan menilai situasi. Suatu keputusan aspek pasar harus dilandasi dengan adanya pemahaman atas situasi dan perkembangan dunia usaha. Mengkaji aspek pasar berfungsi untuk menghubungkan manajemen suatu organisasi dengan pasar yang bersangkutan melalui berbagai informasi. Selanjutnya, dengan adanya informasi tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dan permasalahan yang berkaitan dengan pasar dan juga pemasaran. Rencana pemasaran terdiri dari segmenting, targeting, dan juga positioning. Segmenting merupakan proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran spesifik.
Targeting adalah proses untuk mengevaluasi dan memilih suatu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Sedangkan positioning merupakan cara untuk meningkatkan dan menempatkan produk atau cara yang digunakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dalam kategori tertentu. Berikutnya adalah strategi pemasaran. Pemasaran merupakan suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Terdiri dari produk, place, price, dan promotion. Dalam produk kami dilakukan dengan memperhatikan tempat dan juga kemasan. Berikutnya ada analisis break-even point atau biasa disebut dengan BEP. Adalah suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapatkan untung maupun rugi, atau bisa disebut dengan titik impas, yang berarti penghasilan sama dengan total biaya. Sebelum memproduksi suatu produk, perusahaan terlebih dulu merencanakan seberapa besar laba yang diinginkan. Ketika menjalankan usaha, maka tentunya akan mengeluarkan biaya produksi. Dengan analisis titik impas dapat diketahui pada waktu dan tingkat harga berapa penjualan yang dilakukan tidak menjadikan usaha tersebut rugi dan mampu menetapkan penjualan dengan harga yang bersaing pula tanpa melupakan laba yang diinginkan. Dengan adanya analisis titik impas tersebut, akan sangat membantu manajer dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi, sehingga manajer dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan melakukan prediksi keuntungan yang diharapkan melalui penentuan harga jual persatuan, produksi minimal, pendesainan produk, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.